Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok 2. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini suatu tanda yang baik buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Insyaallah kita akan bertemu di pekan kedua dan keempat di Jumat ba'da maghrib. Saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kita harus belajar tauhid, ya Bapak Ibu. Di dalam penjelasan para ulama akidah atau ulama tauhid, bahwa tauhid itu berbeda dengan fikih yang kita tidak boleh melakukan taklid. Paham taklid? Apa taklid? Taklid itu mengikut, mengekor, menginduk. Jadi kalau dalam fikih ada Maliki, ya, ada Hambali, Asy-Syafi'i dan seterusnya, ya. Nah, kalau dalam akidah itu kita nggak boleh ngikut. Kalau ditanya kenapa kamu nyembah Allah, ya karena orang tua saya juga begitu, nggak boleh tuh. Bahkan ulama sepakat kalau ada orang akidahnya begitu, ya imannya rusak, bahkan bisa batil, bisa batal. Maka kita harus punya dalil. Nah, maka dalil itu dibagi menjadi dua. Dalil akli dan nakli. Nah, akli ini berarti dalil yang bersumber dari akal, nakli yang bersumber dari nas. Nas di sini nanti baik dari Quran maupun hadis atau sunnah, ya. Nah, sebelum kita ke dalil nakli, minimal atau batas ambang minimal akidah seseorang bisa dinyatakan sah, minimal itu dia harus punya dalil akli. Kenapa Anda menyembah Allah? Kenapa Anda mengesahkan Allah? Gitu ya. Apakah para ulama dari zaman dahulu sampai saat ini, dalil yang paling ringan dan paling ramah bagi semua kalangan dan elit level, gitu ya, bahwa keberadaan alam semesta. Nah, inilah dalil yang paling ringan untuk kemudian akidah kita bisa dinyatakan sah. Keberadaan alam semesta. Sekarang gini, ada tuh di dalam banyak kisah-kisah ilmu akidah atau kitab-kitab tauhid, ada seorang A'rabi. Apa beda A'rabi dengan Arabi? A'rabi orang Arab Badui, itu A'rabi. Kalau Arabi ya orang Arab, gitu ya. Nah, A'rabi, seorang Arabi pernah ditanya, mana dalil adanya Allah? Buktikan bahwa Allah itu ada. Ya kan ada juga tuh maqta' video di Instagram, ya, sebuah potongan video di Instagram, seorang profesor bilang bahwa sesuatu yang tidak ada, tidak wujud, tidak bisa dijangkau, it doesn't exist. Itu nggak pernah ada. Berarti conclusionnya, kesimpulannya, the God, ya tidak ada Tuhan, gitu ya. Anak kecil yang jawab tuh, ini sebelum saya masuk ke kisahnya Arabi. Anak kecil yang jawab, Bapak punya otak? Kata si profesornya, punya.
Bisa nggak Bapak jangkau otak Bapak? Bisa dilihat nggak otak Bapak? Kalau dengan telanjang mata ya nggak bisa. Kalau pakai tangan bisa nggak diambil otak Bapak? Ya kalau langsung saat ini ya nggak bisa. Berarti Bapak nggak punya otak. Dibalas sama si anak kecil. Nah, balik kisah si Arab Badui tadi, mana dalil keberadaan Allah? Diajaklah yang nanya ini ke kandang unta. Kebetulan, mohon maaf, di kandang unta itu masih ada kotoran unta yang masih basah. Ya, kotoran unta, tai unta gitu ya. Kata si Arabi, kata si orang Arab Badui, ini apa? Kayak yang nanya. Nah, ini kotoran unta. Berarti dengan adanya kotoran unta menunjukkan di sini ada unta. Sesimpel itu, Wak. Tapi itu harus ada di dalam benak kita sebagai bagian atau landasan kita berakidah. Jadi nggak boleh akidah itu taklid. Kenapa kamu Islam? Ya, karena orang tua saya Islam. Kenapa kamu nyembah Allah? Ya karena mereka juga nyembah Allah. Nggak bisa. Akidah nggak bisa begitu. Harus berdiri sendiri, independen. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Ya karena memang dialah Tuhan. The only one, satu-satunya Tuhan. Mana dalilnya? Nah, kita bisa tuh. Sesimpel kita ngomong, ya keberadaan saya ini bukti adanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih simpel itu. Nah maka ya dengan dasar yang begitu simpel ini, begitu ringkas ini, ya kenapa kita dituntut untuk kemudian sebisa mungkin kita banyak tahu lah di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Paham sampai sini ya? Saya nggak terlalu cepat menjelaskan ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah baik, sekarang apa sih pentingnya belajar tauhid? Yang pertama sekali yang paling dasar Pak, karena itu adalah tugas kita sebagai hamba. Mengesahkan Allah, menghambakan diri kepada Allah. Itu tuh. Itu apa namanya alasan paling dasar. Ayatnya surat Az-Zariyat saya kira sudah mafhum semua. Dalam surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham lah ini mah. Kalau wajah-wajah jamaah haliman karena rutin ya ada kajian, insya Allah sih pintar semua. Jadi mudah-mudahan saya gampang nih ya memasukkan informasinya. Wajah-wajah ahli taklim semua ini. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun illa liya'budun. Nah, para ulama tafsir mengatakan liya'budun di sini ay ibadatuhu wahdahu la syarika lah, untuk menyembahnya dan mengesahkannya, mentauhidkannya. Gitu ya. Jadi nggak boleh kita. Jadi ini tugas seorang hamba sudah. Jadi tugas seorang hamba. Nah sedikit saya ingin keluar sedikit dari topik, tapi tetap dalam ayat ini. Ini kan Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sekarang saya mau tanya, berarti manusia dan jin selevel atau tidak? Iya, selevel apa enggak berarti? Selevel. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih tidak hebat? Artinya ada perbandingan di sana di dalam ayat ini. Kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, nggak ada. Semua setara, baik jin maupun manusia. Tapi kenapa kok sekarang jin itu seperti dikultuskan atau dianggap lebih punya kehebatan ketimbang manusia? Orang Indonesia terutama kan senang banget tuh kalau ada tragedi-tragedi yang berbau-bau mistis. Bapak-bapak kalau ngobrolin mistis tuh sampai kopi 3 gelas nggak terasa tuh. Wah, kemarin malam Jumat saya lewat jalan sono bau kemenyan. Lah ada orang lagi ngelinting. Ya jelas dong bau kemenyan. Ada lagi yang ngomong, iya kemarin saya lewat sana malam Jumat bau kembang melati. Lah ada pohonnya Pak. Artinya kenapa kok manusia memposisikan diri lebih rendah daripada bangsa jin? Saya mau menunjukkan 3 bukti. Ini 1, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti kita setara, sama-sama hambanya Allah. Bahkan kan ada surat khusus, surat Al-Jin, surat ke-72. Di situ jin ngaku kok. Kami ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Ngaku jin.
Bukti kedua, kisahnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Tahu kan? Sayyidina Umar, masalaka Umaru fadzan qat illa wasalakal jinnu atau wasalaka syaitanu fadzan akhar. Tidaklah lewat Sayyidina Umar dalam satu jalan, di ujung ada jin nih. Dia ngelihat dari jauh, Sayyidina Umar tuh muter balik, Pak. Saking takutnya sama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Berarti hebatan siapa? Manusia. Bukti ketiga. Ini saya kira kisahnya Bapak Ibu sudah tahu semua. Surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman melakukan sayembara untuk memindahkan singgasananya siapa? Ratu Balkis. Dimulai dari ayat 38. Perhatikan ayatnya. Ini dalil petunjuk ketiga atau dalil ketiga menunjukkan manusia lebih hebat, Pak, dari jin. Ini kan ketika Nabi Sulaiman memberikan sayembara, siapa yang di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku? Yang pertama nunjuk siapa? Jin, namanya Ifrit. Sama anak-anak bocah dijadiin bercandaan. Lu kayak jin Ifrit lo gitu ya. Zaman dulu bocah tuh. Qala Ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, aku bawakan singgasananya. Tapi lihat dong, siapa yang jadi pemenang sayembara ini? Manusia. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kau berkedip, udah ada depan kamu, wahai Sulaiman alaihissalam. Berarti hebatan siapa nih? Menang lagi siapa? Manusia. Lah kenapa jadi sekarang manusia kok kayaknya takut banget sama jin begitu loh? Karena itu dia. Faktor utamanya cuma satu, karena dia bisa lihat kita nggak bisa ngeliat dia. Nah, ini dia emangnya. Nah, dalam riwayat para ulama tafsir, tahu nggak manusia ini siapa namanya? Namanya Asif bin Barkhia. Asif bahasa Arab, masuk ke Indonesia jadi Asep. Loh bener ini, Pak. Tanya coba orang Indonesia, pertama kali yang namanya Asep siapa? Telusurin. Itu mesti ngambil dari sini. Kebanyakan memang teman-teman dari Jawa. Itu dari seorang walinya Allah yang mindahin singgasananya Balkis tuh, namanya Asif bin Barkhia. Orang Sunda kan susah ngomong fa. Agak susah gitu ya sebagai. Maka jadilah Asep aja lah biar gampang gitu ya. Nah, itu 3 bukti ya, out of topic kita, OT kita, bahwa manusia dan jin itu setara, sama-sama hamba Allah yang dituntut untuk ibadah. Maka jin juga ada yang kafir, jin juga ada yang dan seterusnya. Baik, itu pertama. Jadi kita pentingnya belajar tauhid, yang pertama memang itu tugas kita sebagai seorang hamba. Kita diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, syarat masuk surga itu harus orang yang bertauhid. Harus beriman. Ini syarat mutlak, Pak. Tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa. Maka Islam menolak keras pluralisme. Pluralisme. Apa pluralisme? Sebuah paham yang coba membawa pemahaman setiap agama itu sama. Maksudnya sama dalam hal semuanya akan berakhir kepada surga gitu. Kalau mereka mengatakan semua agama sama mengajarkan kebaikan, masih ada kita kata sepakat di situ. Tapi yang mereka bawa, semua agama sama kok, nggak usah dipermasalahin, ujung-ujungnya masuk surga, nggak usah Islam, nggak usah Kristen, semuanya masuk. Nah ini yang kita tentang. Islam menentang pluralisme, tapi Islam membawa pluralitas. What is different by between? Siapa yang perbedaan antara pluralisme dengan pluralitas? Apa bedanya? Kalau isme gitu tuh Pak, itu kan paham ya. Marxisme, sosialisme, kapitalisme, segala macam. Nah ini liberalisme, nah ini pluralisme, ini paham. Kalau pluralitas, Islam memang mengakui keberagaman. Dengan bukti adanya piagam Madinah. Piagam Madinah termasuk kalau dalam konteks Indonesia kita, ya piagam Jakarta. Karena dengan mencoret beberapa
kata atau kalimat gitu ya yang mengharuskan bersyariat dan seterusnya. Islam mengakui pluralitas, tetapi tidak mengakui pluralisme. Itu jelas dan itu syarat mutlak. Suka ada nanya nih anak-anak muda yang kritis, Ustaz, kok nggak adil rasanya kalau ada orang baik ya di dunia, terus dia non Muslim, tapi dia masuk neraka. Secara logika masuk, Pak. Kok seperti terkesan Tuhan itu kejam atau tidak adil gitu ya, nggak fair. Dia berbuat baik kok, nggak pernah mabok misalnya. Kan banyak juga, Pak. Teman-teman non-muslim itu nggak mabuk, nggak membunuh, nggak. Banyak yang baik begitu. Bahkan nyumbang kok. Dermawan kok, bahkan. Itu kan. Suka ada santunan yatim dia ikutan, suka ada acara apa dia ikutan. Kok tiba-tiba nggak masuk surga? Gitu ya. Nah, sesimpel bahwa Allah sudah punya term and condition untuk masing-masing tempat. Dunia sudah ada term and condition-nya. Akhirat juga sudah ada. Nggak usah jauh-jauh. Surat Al-Bayyinah, Pak. Ya, anak-anak SD hafal kan surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi. Bahkan dicap oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya manusia. Kemudian innal ladzina amanu, orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Terus balasannya dipisah di ayat selanjutnya dengan segala macam kenikmatan surga yang insya Allah kita akan dapat semua. Logikanya begini, saya suka ngasih logika ini ke anak-anak teman-teman yang masih muda yang coba berpikir kritis ya. Kok Ustadz, Tuhan nggak adil sih? Cuma dia nggak baca syahadat doang, tapi kebaikan semua dilakuin gitu. Kok nggak masuk surga? Sesimpel begini, misalnya kita buat analogi ya. Kita buat analogi berpikir, misalnya ada pelamar kerja. Pelamar kerja. Dia mengirimkan lamaran ke perusahaan A, B, C, dan D. Let's say katakan dia dipanggil untuk interview di semua perusahaan ini. Sampai di perusahaan D, ya, dia coba membandingkan ketika dia diinterview oleh HRD-nya, Pak, saya boleh bertanya, saya boleh berinterupsi, silahkan. Kok di perusahaan Bapak ini, di PT D ini kok perusahaannya lebih, persyaratannya dan aturannya kok lebih banyak dan lebih sulit ya? Padahal kemarin saya diinterview oleh perusahaan A, B, C, itu tidak serumit dan tidak sekompleks PT Bapak. Kira-kira jawaban HRD gimana menanggapi pertanyaan seperti itu? Lah kan sekarang gini, yang mau ngelamar siapa? Dia kan. Yang butuh kerjaan? Dia. Maka dia harus ikut aturan. Loh kalau Anda membandingkan perusahaan lain aturannya lebih renggang, lebih longgar, ya kenapa kamu ngelamar ke sini kan begitu ya? Ya silakan saja masuk ke PT yang lain. Sesimpel itu, Pak. Lah Allah sudah buat sistem, konsep dasar dalam hidup di dunia, semua akan dibalas oleh Allah. Kalau di dunia semua akan dibalas nggak oleh Allah? Kalau di dunia balas, Pak. Surat An-Nahl, surat 16 kita lihat. Bahwa Allah akan membalas semua kebaikan. Baik itu yang dilakukan oleh orang kafir ataupun orang Allah nggak melihat itu. Surat An-Nahl, surat 16, ayat 30. Kita lihat, Pak. Ini konsep Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Saya kotak ini ya. Apa artinya? Bagi orang yang berbuat baik. Di mana? Di dunia ini mereka mendapat balasan yang baik. Sesimpel itu Allah sudah. Tapi kalau untuk akhirat, ya kamu harus ikuti aturan akhirat. Ya. Nah, insya Allah nanti akan kita elaborasi lebih jauh di tema-tema selanjutnya. Gitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu dalam. Intinya seperti itu. Allah sudah membuat suatu aturan, ya kalau Anda mau masuk ke ruang akhirat, ya Anda harus ikuti aturan di sana. Atau simpelnya gini deh.
Kita parkir mobil nih Pak. Kan antar pusat perbelanjaan satu dengan yang lain itu tarifnya beda. Kadang bersebelahan nih. Misalnya Grand Indonesia dengan Plaza Indonesia atau apa gitu. Kita suka bandingin tuh. Kita bisa protes nggak? Kok di sini lebih mahal ketimbang parkir yang di mall sebelah? Apa nanti jawaban pengelola parkirnya? Ya parkir sana aja Anda, jangan parkir di sini kan gitu. Karena setiap orang yang punya tempat dia berhak untuk membuat aturan. Ya Allah sudah membuat aturan, kalau mau masuk surganya Allah ya harus beriman, bertauhid. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Dan inilah menjadi nikmat kita yang terbesar yang harus kita syukuri. Antara ini ada temanya juga tersendiri. Tapi saya ingin menyinggung. Orang kalau Allah sudah tutup hatinya dan Allah gelincirkan kakinya, jalannya, Allah balik hatinya. Sekuat apapun dia beriman, Allah akan jatuhkan dia ke lubang kekufuran. Benar ya? Makanya Nabi selalu doa, ya muqallibal. Sahabat heran loh Pak. Ya Rasul, sekali beranda, sekelas Anda kok masih khawatir hatinya terbalik? Gitu kan? Baru Nabi jelaskan, al-qalbu baina usba'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'u ma tasya. Hati itu ada dalam genggaman Allah, bisa Allah balikkan kapan dia mau dan di saat apa saja yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Itu makanya kita disuruh, dianjurkan baca sering-sering ya muqallibal. Jangan kemudian kita jumawa. Arti jumawa apa ya? Sombong. Kalau kata orang Betawi, saking sombongnya jalan sampai kagak napak. Udah kayak kuntilanak sama gendero. Artinya itu sebuah ungkapan untuk menggambarkan bagaimana orang saking melangitnya sifatnya begitu. Saya ada contoh. Kebetulan ada saudara dari Ustaz Tahir Bawazir dari Saudi ya. Ini ada seorang Mautin Saudiyah asli. Ismuhu Al-Fadi. Ta'rifuna? Al-Fadi. Lihat. Dia Pak hafidz Quran. Hafidz Quran. Di 16 tahun dia hafidz Quran. Ya. Tetapi kemudian dia kuliah di Amerika Serikat. Singkat cerita, dia mulai mempelajari ajaran-ajaran Kristen dari temannya, dan keluarga temannya yang Kristen ini sangat menyayanginya, sampai titik puncaknya di tragedi 9/11. Di tragedi 9/11 sampailah dia pada puncak emosi dia bahwa Islam ini tidak benar karena mengajarkan terorisme. Akhirnya dia memutuskan murtad. Ini Al-Fadhi namanya. Dia mendirikan sebuah foundation. Saya langsung rujuk ke situs resminya, SIRA namanya. Ya, kepanjangannya The Center for Islamic Research and Awareness. Dia langsung ini yang mendirikan, menjadi pelopor. Apa dia bilang di website resminya ini? Introducing Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Dia membawa misi ingin mengenalkan ajaran Yesus Kristus kepada semua orang Islam. Kepada semua orang Islam. Hafidz Pak. Hafidz Quran dari umur sekitar 20-an. 16 tahun setengah Quran. Sekitar 20-an hafidz Quran. Mutadayyin jiddan. Dia sangat sangat. Lihat kalimatnya di sini. Di sini lihat. Ini orang yang difotonya tuh ya. Ustadz kok udah murtad masih pakai begitu? Ya karena kan itu pakaian Saudi Pak, bukan pakaian melambangkan Islam saja. Itu pakaian sama kayak kita songko nasional. Ya kan? Pak Haritanu kalau ada acara pakai nggak songko nasional itu? Pakai. Lah karena itu identitas nasional, identitas negara. Sama, dia masih pakai sampai sekarang. Walaupun dia sudah murtad. Apa ditulis? Is Islam really a peaceful religion or something entirely different? Apakah Islam benar-benar agama yang mengajarkan kedamaian? Atau nggak usah saya terjemahin ya, kayaknya udah pada ngerti bahasa Inggris ini mah.
Kayaknya fokus banget itu ngelihat, kayaknya langsung menerjemahin. Kayaknya ahli bahasa. Apakah Islam itu benar-benar agama yang mengajarkan kedamaian atau justru di dalamnya itu jauh sama sekali berbeda? Tuh. Is the Quran a book of a terror or a book of peace? Apakah Quran itu buku perdamaian atau buku yang mengajak kepada aksi teror? Nanti Bapak masuk ke ini, apa namanya, ke websitenya ini, terus klik di Find Answer, ntar muncul apa namanya ke laman YouTube-nya dia. Di situ dia banyak bicara tuh ya. Ini dia orangnya nih namanya. Dia banyak bicara nih. Di apa namanya di video YouTube-nya, nah, Bapak bisa lihat sendiri nanti. Dia memperkenalkan diri dan memproklamirkan sebagai murtad. Bayangin Pak, Hafizul Quran, tumbuh kembang di Saudi, yang selama puluhan tahun kita nabung, kita pengen ke sono menyempurnakan rukun Islam. Tapi dia pindah ke Amerika, Allah gelincirkan yang tadinya iman jadi kafir. Dan dia bangga Pak, bukan sekedar bangga, dia mengajak, mengkampen semua orang Islam datang ke fasilitas yayasan saya buka wawasan Anda. Katanya begitu. Coba deh, kalau model-model Bapak jangan coba-coba ke sana deh ya. Bukan apa-apa, nggak ngerti bahasanya. Ya Allah, ini Pak menunjukkan bahwa tauhid apa iman itu ada di tangan Allah. Maka baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini dia gambaran bagaimana dinulis Quran, dia nulis buku Pak, ini bukunya Quran of Dilemma. Tuh, dia nulis buku, dicetak bukunya, dinulis buku tentang Quran Dilema dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa iman ini satu hal yang sangat berharga, jangan dilepas. Kalimat la ilaha illallah sakti. Masuk kita pakai itu masuk ke surga. Laptopnya matanya berapa? Miftahul jannah la ilaha. Kunci surga adalah, ini ibarat Bapak udah dikasih kunci nih, tinggal ngebuka. Kalau kata orang Betawi, abong kagak bisa juga, tinggal buka. Kuncinya udah di tangan. Cuman syaratnya jangan dilepas, apalagi dibuang. Apalagi dibuang. Nah Allah, malah kita pengen wafat dalam keadaan menyebut kalimat. Dah, nih syarat masuk surga. Hadisnya begitu banyak. Ya, hadisnya begitu banyak. Terus ini hadis yang selanjutnya sebagai penguat saja, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Orang yang mati tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Lagi pula ntar orang-orang kafir kan iri Pak, ketika ngelihat ada orang masuk ke dalam neraka, dia tapi muslim, dia masuk neraka karena memang dosanya banyak, tapi bawa iman, bawa tauhid dia, tapi dosanya kelewat banyak. Maka diapain dulu tuh? Dicuci dulu. Jadi dia transit dulu tuh. Kita maunya yang transit apa yang langsung? Langsung. Jangan mau pakai transit ya. Gak usah pakai penasaran, gak usah. Penasaran jangan di sono, di sini aja. Sundut aja tuh kapan-kapan pakai api kompor apa. Jangan api kompor deh Pak. Ini habis nyeduh air, baru mendidih nih. Nggak usah pakai didiemin, langsung seruput ya Pak tuh kopi. Insya Allah. Itu baru asarnya tuh, asarnya. Bulan apinya. Baru asarnya, asar itu artinya baru bekas dari panas api. Ya Allah, orang sekarang api neraka dibuat mainan. Ada kata orang tuh, ya saya nggak takut neraka, malah di neraka saya enak ketemu artis-artis terus bikin konser, kata dia. Orang gila PPA yang begitu tuh. Nah ini orang kafir, entar iri ngelihat orang Islam yang begitu dia banyak dosa, kemudian dia diangkat ketika dia dapat syafaat atau masa hukumannya sudah habis, ya mungkin dapat remisi, gitu kan? Remisi itu kan kalau bahasa di sananya itu syafaat, gitu kan?
Orang kafir iri, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduh, coba ya dulu kita jadi orang Islam. Tuh. Itu si Al-Fadhi tadi emang dari awal udah ragu sama Quran. Apal sih apal 30 juz, Pak, di luar kepala. Sama kayak kita semua di luar kepala semua tuh Quran. Bener kan? Ya di luar kepala. Ya Allah. Tapi iman itu gak bisa ada jaminan. Makanya kita selalu disuruh sama Nabi untuk minta husnul khotimah. Gak ada jaminan soal. Yang kita bisa cuma doa, dan doa. Bahkan bukan cuma Al-Fadhi itu, Pak. Di era tabi'in. Saya buka kitabnya, saya jadi ingat. Di era tabi'in, Pak. Lah kalau Al-Fadhi kan masih hidup. Orang sampai sekarang masih hidup. Orang belakangan gitu ya. Ini di eranya tabi'in, di kitab sebentar, di kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir ya. Lihat. Ini di zamannya Abadah bin Abdurrahim. Abadah bin Abdurrahim ini seorang tabi'in, Pak. Beliau tabi'in. Lah tabi'in kan ke Nabi nggak terlalu jauh, Pak. Dia bilang, beliau cerita anna hadza syaqi kana minal mujahidina katsiran min biladir Rum. Ada seorang anak muda di era kami, di zaman kami, ya. Dia ahli Quran. Dalam riwayat lain, laisa, bahasanya tuh laisa lana aqra'u lil Qur'ani minhu. Laisa fina aqra'u lil Qur'ani minhu. Enggak ada di antara kami pada zaman itu yang lebih hafalannya kuat, yang lebih mahamin Quran ketimbang anak muda itu. Itu kata Abadah bin Abdurrahim. Tapi suatu ketika dia habis perang di negara Romawi sana, habis ekspansi Islam besar-besaran, kan kalau perang itu ada ghanimah, harta rampasan, terus tawanan orang kafir jadi budak. Nah, ada salah satu tawanan orang kafir yang habis dijajah sama orang Islam, jadi dikuasai orang Islam, begitu cantik. Ini anak muda kepincut sama kecantikan. Apa kata dia? Farosalah, dia ngirim surat tuh. Masabilu ilaiki. Gimana caranya saya bisa memiliki Anda, wahai perempuan nan cantik jelita? Gimana caranya supaya saya bisa memiliki Anda? Apa kata tuh perempuan? Faqalat anta tanassara wa tas'ada ilayya atau wa tas'ada ilayya. Syaratnya cuma satu. Kamu keluar dari agama Islam, masuk ke agama Nasrani seperti saya, kamu akan jatuh ke pangkuanku. Terus apa yang dilakukan? Murtad. Murtad. Padahal dia hafal Quran, di era tabi'in, dia masih mengalami banyak para tabi'in, tapi kepincut sama wanita, akhirnya murtad. Ya Allah. Ya Allah, itu gimana coba gara-gara perempuan? Ya Allah, ini nyata, ini kisahnya. Ya. Nah, ini ada di kitab tadi yang saya bilang, Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir, di kitabnya. Penampakan covernya ya. Jadi dari kisah-kisah tadi, Pak, artinya yaitu nggak ada yang bisa ngejamin iman kita. Makanya dalam khutbah-khutbah Jumat, khotib selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Itu pasti selalu dibaca Ali Imran 102, pasti. Sebagai pengingat kita. Supaya jangan mati kecuali dalam keadaan ya Allah, zaman sekarang banyak orang murtad gara-gara sembako. Banyak kan? Ada lah, paling tidak ada lah. Kalau kita tidak bisa mengatakan banyak, paling tidak ada. Ya Allah, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Semoga Allah menjaga dan memelihara iman kita. Makanya kita belajar tauhid di sini nih. Ya, saya lihat wajah-wajahnya ahli tauhid semua insya Allah. Ahli sorga semualah. Karena kata orang Arab, Pak, kalau kita duduk sama orang itu kerasa. Dia ini orang soleh apa enggak, ya, dia ini orang ahli ibadah atau enggak, berasa.
Sama kayak duduk di sini, saya berasanya adem aja bawaannya. Terus wajahnya nih, wajah kelihatan semua di wajahnya. Mudah-mudahan semuanya min ahlil jannah, min ahlil khair. Ya Allah, saya baru dapat video kemarin. Salah seorang khatib di Chicago atau di mana gitu. Yang penting di USA. Lagi khutbah. Dia ngomong, Allan tamuta illa biqauli la ilaha illallah. Ini enggak? Dapat enggak videonya? Di Instagram atau di WA itu. Ya Allah. Gondrong, anak muda, khatibnya masih agak muda, gondrong. Ya, meninggal, Pak. Kalau di bahasa Indonesia kan, janganlah kamu mati kecuali dengan ucapan la ilaha illallah. Beliaunya meninggal. Ya Allahu Akbar. Keindahan macam apa itu, Pak? Kita yang kita mau begitu ya. Wafat dalam keadaan lagi ibadah kan? Itulah salah satu ciri husnul khatimah. Mau nggak? Meninggal lagi dalam keadaan sujud misalnya. Mau nggak? Bentar lagi Isya nih. Saya ngasih tahu doang, bentar lagi Isya. Apa sih? Ya Allah. Dah, nggak kelar-kelar. Yang ketiga, kenapa kita penting belajar tauhid? Tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis Tirmidzi, ya, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Ingat ya, hadis qudsi itu berarti dari siapa redaksinya? Dari Allah. Ya bena Adam, makanya kalimatnya ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Maka aku akan ampuni dan datangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi kalau kamu menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Cuman syirik nanti ulama bagi dua. Ada yang khafi, ada yang jali. Jali itu yang jelas, benar-benar. Sujud sama pohon, sujud ke matahari itu jelas. Ada yang khafi, Pak. Syirik itu ada yang khafi, ada yang samar. Dia sholat, Pak. Tapi dia bilang, Ustadz, saya kan jualan nasi uduk. Nih kalau saya jualan nasi uduk nggak pakai centong yang merah nih, Tat nih. Nggak laku nih, Tat. Memang centongnya dapat dari mana, Pak? Dari gunung. Itu syirik khafi itu, Pak. Hati-hati itu. Syirik khafi. Jadi dia menggantungkan sebagian urusan hidupnya dengan centong. Ya Allahu Akbar. Hati-hati tuh. Ya. Yang lagi rame kemarin pakai keris, obat titar, kerisnya nyala petirnya, ya kan? Nggak taunya ada tombolnya, ada baterainya. Nah, jadi dah, kita jangan macem-macem deh. Ya, jangan pakai percaya sama jin-jin juga tadi kayak begitu tuh. Tadi kan udah saya buktiin, manusia banyak lebih hebat daripada bangsa jin. Nggak usah pakai apa namanya meyakini bahwa mereka lebih hebat dan segala macam. Nah, amalan yang keempat, alasan kita perlu belajar tauhid. Amalan kita nggak diterima, Pak, kecuali kita sudah bertauhid. Tadi kita singgung ya. Misalnya Ronaldo. Nah, kan dia punya jiwa sosial yang cukup tinggi kan. Kebaikan-kebaikan dia kalau kita merujuk tadi An-Nahl ayat 30 dibalas nggak di dunia sama Allah? Balas, itu sudah konsep dasar kok dalam hidup. Tapi di akhirat, sorry to say, lil asaf, ya mahlan, intadhir qalilan, tunggu dulu. Gak bisa. Nah ini surat Al-Kahfi yang sering Bapak Ibu baca tiap hari Jumat. Nah, hari ini tadi nih, ayat terakhir. Kan kalau orang mau ketemu sama Allah, syaratnya harus beramal soleh. Amal soleh itu yang kayak gimana? La yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yang semata-mata mengharap Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dalam tafsir Al-Qur'anil Azimnya Ibnu Katsir, syaratnya maksudnya dua, yaitu harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, tuntunan sesuai dengan tuntunan. Jadi kalau nggak ikhlas, nggak bisa diterima. Ya, ikhlas nggak bisa diterima.
Kelima, tauhid sebab digandakan kebaikan. Nah, ini ayat yang paling populer nih. Ya biasanya ayat untuk menggugah semangat orang berinfak, bersedekah. Gitu ya. Allah akan memberikan balasan kalau dalam ayat ini berarti minimal berapa? Dari ayat ini. 1 butir benih menumbuhkan 7 bulir. 1 bulir menghasilkan 100 biji. Jadi berapa? 700 kali lipat. Ini minimal apa maksimal? Minimal, karena ayat selanjutnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang dimaksud oleh Allah? Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir ala hasabi ikhlasihi. Tergantung dari tingkat daripada keikhlasannya dia. Kalau dia gak ikhlas, ya nggak digandain sama Allah. Ya ini ya saya langsung rujuk ke kitabnya. Nah ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Maksudnya bihasabi ikhlasihi fi amalihi. Nah sekarang gini, ada hadis menarik, Bapak Ibu nggak tahu dengar apa belum? Saya rasa sih udah dengar ya, melihat semangat Bapak Ibu dalam menghadiri majelis kajian ilmu. Kata Nabi, akhwafu ala ummati asyirkul asghar. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Hal yang paling aku takuti dari umatku syirik kecil. Syirik? Apa syirik kecil? Riya. Syirik kecil sama dengan? Sekarang saya mau tanya, syirik tadi artinya apa syirik? Menduakan, menyekutukan. Kok bisa? Riya sama Nabi disamakan dengan syirik ya, walaupun mungkin levelnya kecil. Wijihatun nazarnya, point of view-nya, sudut pandangnya begini Pak. Kalau orang beramal, Allah lihat nggak? Allah mendengar nggak? Allah menyaksikan nggak? Tanpa dia pamer dan umumkan, Allah tahu nggak? Dicatat ya? Mungkin nggak terlewat? Nggak mungkin Pak. Orang sistem perbankan aja 1.200 perak masuk keluar terrekod kok. Apalagi sistemnya Allah. Iya toh? Nah, dia beramal disaksikan nama Allah. Dia masih butuh kesaksian dari manusia, dari orang lain. Maka seakan-akan dia nggak cukup tuh dengan kesaksian dan penilaian dari, makanya dia butuh penilaian dari. Itulah kenapa riya dikatakan syirik, karena dia menduakan Allah. Mungkin Allah ngomong, emang nggak cukup saya jadi saksinya, makanya perlu diumumin lagi, dipamer-pamerin lagi gitu. Jadi kan Allah ngerasa diduakan, paham ya? Makanya kenapa riya dikatakan syirik. Maka riya bisa jadi akidah atau tauhid dia ya minimal lecet dah. Minimal ada celah, ada aib, ada cacat. Nah, itu makanya kita nggak usah pakai amal di umbar-umbar pamit, kecuali ada ghorod, ada tujuan, boleh. Kayak misalnya biasa kan kalau Jumat diumumkan nih, ada orang mau menyumbang ke Masjid Al-Iman 100.000, disebut namanya nih. Nah, terus ada jamaah yang komentar, itu 100.000 aja pakai disebut, nggak ikhlas banget. Yang satu nyumbang 10 juta, namanya nggak disebut, pakai samaran hamba, tuh kayak gitu dong. Tuh 10 juta aja kagak disebut, dipakai hamba Allah. Ngomong-ngomong tuh saya tuh. Artinya Pak, ikhlas itu atau riya itu indikatornya muttoriban atau muttoridan. Indikatornya itu nggak pakem gitu. Artinya nggak bisa kita kemudian bilang itu yang disebut namanya riya, yang nggak disebut ikhlas. Belum tentu. Betul nggak? Belum tentu, karena itu ikhlas dan riya urusan kalbu, hati.
Paham maksud saya? Gitu. Jadi ya ayo usahakan sebisa mungkin udah beribadah karena Allah. Itu kenapa sholat sunnah, sebagus-bagusnya sholat sunnah dilakukan di mana? Di rumah. Kecuali sholat fardu. Cuma kalau kayak kita gini habis kajian, ya kan duduk lama setengah jam lebih di masjid dari sholat maghrib kita sholat isya. Kalau sholat ba'diyahnya di rumah, yang udah-udah mah, maka di sini berlaku ilmu daripada. Paham ilmu daripada? Daripada nggak sholat sama sekali, nah qobliyah ba'diyah lah di masjid. Daripada tidak. Jadi ilmu daripada itu filosofi yang saya cari ternyata ada dalilnya, Pak. Dalam kitab apa namanya lupa saya nama kitabnya, hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "U'tu walau qalilan fa innal hirmana asyaddu min dzalik." Akan redaksi yang lain, la tastahyu minal qalil fa innal hirmana asyaddu min dzalik. Jangan malu ngasih walaupun sedikit, karena tidak ngasih lebih parah. Nah, ini kan ilmu daripada nih namanya. Nabi juga ngajarin berarti. Jangan kita malu, Ustaz saya baru bisa 100.000 nih. Saya malu ada teman saya soalnya 2 juta. Jangan malu. Mendingan 100.000 daripada nggak sama sekali. Ustaz saya baru bisa 10.000 Ustaz. Ya kasih kalau memang itu sekedar kemampuan kita. Daripada tidak ngasih. Gitu. Ustaz saya 2.000 nih Ustaz. Ikhlas banget Ustaz. Nggak usah diomongin 2.000 mah kagak ikhlas kebangetan banget ente. Ya Allah. Ya, baik ya. Jadi ikhlas itu apa, tauhid itu bisa melipat gandakan kebaikan kita karena kaitannya dengan ikhlas tadi gitu ya. Terakhir karena sudah waktu Isya sebentar lagi. Ini yang kita harapkan, Pak. Bahwa Nabi hanya diberi wewenang memberikan syafaat tadi ya. Surat Al-Hijr ayat 2 tadi, ketika orang-orang Islam yang mati masih berlumuran dosa, belum sempat taubat kan nanti bisa dapat syafaat. Di banyak redaksi yang sahihah, hadis-hadis riwayat sahihah, Nabi cuma diberi kewenangan man fi qalbihi dzarratum minal iman. Pokoknya kasih selamatin orang yang ada di neraka tapi yang dalam hatinya masih ada iman. Nah, ini hadis redaksi Bukhari bahwa Abu Bakar siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abu Hurairah bertanya, "Man as'adu an-nasi bi syafaati yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu besok ya Rasul di dalam hari kiamat? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha ikhlas dalam hatinya, mereka-mereka lah yang selamat mendapat syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Terakhir sebagai penutup, ini ada ayat yang wajib harus kita telaah lebih lanjut ya. Surat 29 ayat 64 bahwa Allah sudah memberikan statement dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Yang abadi kelak adalah akhirat. Jangan kita menyesal di kemudian hari, dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Biasanya ada tanya jawab atau enggak? Berarti azannya dimundurkan. Ada yang nanya? Ada. Silakan. Assalamualaikum. Kalau rawi hadis yaitu mengatakan yang paling aku yang paling perawi hadis mengatakan aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Satu, ketika pertanyaannya pamer atau tidak, saya tidak bisa menjawab. Karena tadi balik lagi, tidak ria atau ikhlas. Itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan al-qalbu. Nah, indikator seperti itu tidak serta-merta bisa menghukumi bahwa orang itu pamer atau ria. Bisa saja itu keluar dari saking bahagianya dia.
bisa hidup bersama Rasul dan mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kan kalau orang bahagia begitu Pak, suka ngomong yang kepleset gitu ya. Kayak hadis itu loh, hadis Nabi mengatakan Allah ketika menyambut orang yang taubat itu lebih bahagia ketimbang orang yang nyasar di sebuah daerah gurun pasir, dia bawa keledai, bawa bekal, tapi keledainya ketika dia tidur, keledainya kabur, bekalnya semuanya ke bawah. Begitu dia lagi kebingungan, dari kejauhan dia lihat keledainya balik, kan seneng nih. Apa katanya dalam hadis itu? Ya Rab, alhamdulillah, aku berterima kasih kepada engkau. Ana rabbuka wa anta abdi. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini ngomong orang gak sengaja. Gak bisa dihukumi murtad. Dia ngomong kepleset karena saking girangnya. Nah, Nabi memberikan ilustrasi Allah girang menyambut hambanya yang bertaubat lebih girang dari orang semacam itu. Nah, artinya apa? Perasaan gembira dari seseorang itu kadang bisa terproduksi kata-kata yang mungkin di luar jangkauan dia. Gitu ya, itu seperti itu. Atau yang ketiga, bisa jadi niat sahabat itu atau perawi hadis itu ingin membangkitkan ghirah sahabat-sahabat kecil untuk kemudian lebih perhatian terhadap hadis misalnya, atau terhadap Rasulullah SAW misalnya, bisa ke sana arahnya juga. Tapi untuk memastikan apakah itu termasuk atau pamer atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Hanya beliau yang tahu, gitu ya. Ya berarti dia ada kemungkinan ingin menggugah sahabat yang lain untuk apa ya? Untuk supaya mereka lebih perhatian terhadap hadis. Satu yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak, dan ini berkaitan dengan akidah juga, bahwa ulama sepakat kita tidak boleh mentakdih, kita tidak boleh menjelek-jelekan para sahabat. Itu ulama akidah sepakat. Adanya ilmu al-jarhu wa ta'dil dalam ulumul hadis, kan dalam ilmu hadis para perawi kan diselidiki tuh riwayat hidupnya, itu untuk urusan periwayatan hadis saja. Bukan ada tidak termasuk urusan personalnya, pribadi. Gitu. Jadi kita sama sekali dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kemudian mempunyai prasangka buruk terhadap para sahabat. Jadi sekali lagi karena tadi ikhlas dan riya itu tolak ukurnya sulit, saya bilang ya, tidak pakem dan itu urusan qalbu, maka kita tidak bisa memastikan 100%, apalagi kita tidak hidup di zaman orang tersebut gitu. Itu yang bisa saya jawab. Tapi yang menjadi perhatian harus seperti itu ya. Jadi kita ke para sahabat itu harus punya rasa ta'zim yang tinggi. Bahkan gini, boleh saya lanjutkan apa sudah harus azan? Bapak Ibu pernah tahu perang Siffin? Perang Siffin itu terjadi siapa dengan siapa? Ayo. Kalau yang bisa jawab saya keluarin dompet. Perang Siffin ini terjadi antara kelompoknya siapa? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan di posisinya Muawiyah ada siapa? Ada si istrinya Rasul, Aisyah. Ini perang, Pak. Benar-benar perang. Bukan cuma main komen-komenan di sosmed. Benar perang. Perang Siffin itu. Bayangin, sekarang kalau Bapak suruh milih, mau mihak Siti Aisyah apa Sayyidina Ali? Yang satu bininya Nabi, yang satu gak bisa. Maka dalam hal ini, dalam sebuah kitab karya Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam sebuah kitab namanya Ghayatul Wusul, Syarah Lubul Usul. Ini kitab kitab usul fikih, tapi ada bagian-bagian akhir itu membahas tauhid. Saya bacakan ininya ya, saya bacakan kalimatnya. Saya tidak bisa tampilkan karena belum saya inikan ke sana. Kalimatnya begini, Pak. Wa ma yajri
Ya, wa ma yajri bainas sahabah namsiku. Apapun yang terjadi di kalangan sahabat namsik, kita menahan diri. Nggak usah terlampau jauh masuk mengomentari hal-hal yang berkaitan tentang sahabat. Ini kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Wusul. Kenapa? Karena mereka semua narahum ma'jurin. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganggap semua para sahabat udul, semua para sahabat baik, wal ma'jurin, mereka mendapat pahala di sisi Allah sesuai kadar kontribusi mereka masing-masing terhadap agama Islam. Termasuk perang Siffin. Kita nggak usah komentar banyak. Ini latar belakangnya kenapa perang Siffin? Karena ingin mengusut kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pihak Muawiyah pengen ngusut tuntas dulu, jangan dibaiat dulu Ali. Tapi kelompok Syiahnya Ali, saat itu Syiah masih benar ya. Artinya masih benar, masih memang kelompok yang loyalis terhadap Sayyidina Ali. Pengen cepat-cepat Sayyidina Ali dilantik. Cuman itu, perang lah. Sekarang kalau suruh pilih, mau milih siapa? Nggak bisa. Namsuk kita tahan. Kita jangan komentar yang buruk, kita jangan kemudian punya prasangka yang buruk terhadap sahabat Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini pertemuan perdana kita, ya Bapak Ibu. Insya Allah kedepannya setiap Jumat kedua dan Jumat keempat kita akan bertemu dalam kajian-kajian tauhid berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Kita akhiri kajian ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.